Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang mana hal ini menjadi penyebab turisul faqr, orang itu fakir. Nah, ini ada di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Ada juga di kitab yang namanya kitab Ta'limut Ta'lim, di mana ini penting, apalagi Anda misalnya sebagai ibu rumah tangga harus memahami betul, karena hal ini ada di rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan hidup Anda diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu hal yang sangat penting yang harus Anda ketahui, yang mana satu hal ini adalah apabila Anda tidak memahaminya, naudzubillah min zalik, suatu perkara ini bisa menjadi turisul faqr, suatu hal yang menjadi penyebab Anda ini fakir, rezekinya sulit, kehidupannya tidak baik, finansialnya kacau balau, hutangnya menumpuk di mana-mana. Apakah hal itu para jamaah? Sebelum saya lanjutkan, bagi para jamaah yang punya hajat, silahkan bisa tulis hajat Anda di komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa atau hajat Anda, dengan harapan dengan banyaknya orang yang mengamini doa kita, hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu Anda ketahui bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mana hal tersebut itu tidak terlepas dari sebab dan akibat. Ada kalanya orang yang hidupnya sulit, ya misalnya kesulitan tentang ekonomi, udah jualan ini, jualan itu, kok nggak ada yang berhasil gitu. Udah usaha ini, usaha itu, nggak ada yang berhasil. Bahkan ketika usaha berhasil, misalnya udah punya rezeki, hilang, ditipu orang, itu kan. Intinya banyak ketidakbaikan dalam hidup seseorang itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini tidak ada sebabnya. Jadi ini penting Anda fahami, sehingga apa? Ketika Anda telah memahami, wah ternyata kesulitan rezeki saya ini sebabnya ini, ternyata hutang saya menumpuk ini sebabnya ini. Akhirnya apa? Hilangkan dulu sebabnya. Selama penyebab itu masih ada dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, selama itu pula Anda akan sulit mau bagaimanapun. Seperti itu. Ibaratnya sumber dari permasalahannya ini nggak diatasi. Anda fokusnya misalnya ke permasalahannya susah, jadi ini sumbernya dulu. Nah, para jamaah, salah satu hal yang menjadi
sumber orang itu fakir ini bahasa Arab, kalau bahasa kitanya ya fakir, penuh kekurangan hidupnya. Padahal misalnya udah mati-matian kerja keras, nyatanya belum bisa tercukupi. Malah lucu kan, orang bekerja tiap hari, orang jualan dari pagi sampai malam, malah punya hutang. Ini kan ada problem, ada permasalahan yang harus Anda pahami betul. Harusnya orang bekerja, orang jualan ya ada hasilnya. Masa ya orang jualan, orang bekerja malah hasilnya hutang menumpuk. Bahkan untuk membayar hutangnya aja kadang mohon maaf harus kelimpungan kesana kesini. Nah, ini penting. Jadi ada satu hal yang mana hal ini menjadi penyebab turisul faqr, orang itu fakir. Nah, ini ada di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Ada juga di kitab yang namanya kitab Ta'limut Ta'lim, di mana ini penting, apalagi Anda misalnya sebagai ibu rumah tangga harus memahami betul, karena hal ini ada di rumah Anda. Jadi di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, asya'u turithul faqro. Ada hal-hal yang menjadi penyebab orang itu fakir. Salah satunya adalah tarku nasijin al-angkabuti wa adami izalatihi. Jadi ketika seorang hamba tinggal di sebuah rumah, ya, Anda kan pasti tinggal di sebuah rumah atau kontrakan atau tempat untuk Anda berteduh. Kemudian di rumah Anda ada al-angkabuti, sarang laba-laba. Biasanya kan ada di plafon-plafon gitu kan, atau misalnya di dapur atau di mana. Kemudian wa adami izalatihi, kemudian Anda tidak mau membersihkan sarang laba-laba dari rumah Anda, maka turisul faqro. Adanya sarang laba-laba di rumah Anda ini akan menjadi penyebab turisul faqro. Anda akan terkena yang namanya fakir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apa korelasi misalnya sarang laba-laba kok jadi fakir ya? Ini adalah perkataan para ulama, ada kitabnya. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yang mana asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Atiyah, meriwayatkan ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana sahabat Ali bin Abi Thalib dalam satu waktu beliau pernah berkata, wahai hamba Allah, bersihkan rumah-rumah kalian dari sarang laba-laba. Sesungguhnya membiarkan sarang laba-laba di rumah menyebabkan kefakiran. Ya mungkin hal sepele, masa iya sih sarang laba-laba jadi hal fakir. Nah ini kata para ulama. Sekarang Anda mau ngikutin kata para ulama, sahabat Rasulullah, atau mau mengikuti pikirannya sendiri. Nah ini penting. Jadi setelah Anda mengikuti kajian ini, silahkan Anda survei rumah Anda, survei ke kamar-kamar, ke teras rumah, ke ruang tamu, ke dapur. Kira-kira ada nggak sih ramat, kalau bahasa Jawanya itu sarang laba-laba atau ramat di rumah Anda? Kalau ada, dibersihkan. Tapi jangan Anda bunuh laba-labanya, dibersihkan saja. Selain itu kan nanti akhirnya ketika rumah Anda bersih, itu akan melahirkan energi-energi yang positif. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini penting, meskipun hal sepele, tapi kalau Anda menyepelekan hal ini, menjadi hal yang menjadi penyebab Anda dan keluarga terkena yang namanya fakir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi silahkan setelah Anda mengikuti kajian ini, kira-kira ada nggak sih sarang laba-laba di rumah Anda, ramat-ramat yang ada di plafon-plafon itu dibersihkan. Nah insya Allah jika rumah Anda sudah bersih, hati Anda juga dibersihkan. Selain membersihkan hal-hal yang zahir, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, dan lain-lain penyakit hati, sombong, takabur, dan lain-lain itu juga dibersihkan. Jadi insya Allah jika hati kita bersih, rumah kita bersih, yang namanya rezeki ini kan minallah, itu akan cepat datang. Ibaratnya
Ketika Anda punya gelas Anda kotor, gimana seseorang akan menuangkan madu ke gelas Anda? Pasti Anda disuruh membersihkan dulu gelasnya agar madu tersebut bisa dituangkan. Nah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezeki yang barokah kepada diri kita kalau diri kita, rumah kita masih kotor, banyak hal-hal yang ternyata dalam rumah kita itu menjadi penyebab kefakiran. Nah, silahkan langsung diamalkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya hajat juga bisa ditulis di kolom komentar sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, mengamini hajat Anda dengan harapan semakin doa itu diaminkan oleh banyak orang, semakin cepat Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sedang membutuhkan pertolongan Allah, sedang membutuhkan keajaiban dari Allah, sedang membutuhkan rezeki yang melimpah dan barokah, di mana amalan ini berkaitan dengan suratul Fatihah. Cara mengamalkan suratul Al-Fatihah untuk menarik kekayaan, menarik rezeki yang melimpah. Seperti apa amalannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Anda semua, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amal istiqomah, selalu istiqomah dalam melakukan banyak kebaikan yang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Anda semua selalu berkelimpahan rezeki yang banyak, yang barokah. Yang punya usaha, saya doakan semoga usaha Anda lancar. Yang jualan, saya doakan semoga jualannya laris. Yang punya anak, saya doakan semoga anak-anak Anda, semoga anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah berkah ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu amalan yang sumbernya dari kitab Khazinatul Asrar, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi amalan yang sangat dahsyat, yang mana amalan ini senantiasa diamalkan oleh para orang soleh. Bukan hanya orang soleh saja, tapi diamalkan oleh mereka-mereka yang alhamdulillah dalam kehidupannya selalu bergelimang harta, rizkinya gampang, rizkinya mudah. Jadi amalan ini sangat cocok diamalkan untuk Anda yang memang sedang membutuhkan pertolongan Allah, sedang membutuhkan keajaiban dari Allah, sedang membutuhkan rizki yang melimpah dan barokah, di mana amalan ini berkaitan dengan suratul Fatihah. Cara mengamalkan suratul Al-Fatihah untuk menarik kekayaan, menarik rizki yang melimpah. Seperti apa amalannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 109, di sini diterangkan wa min hawasil suratil Fatihah li fathatil khairat wasi'atil arzaq. Jadi salah satu manfaat atau salah satu keberkahan, keagungan suratul Fatihah adalah
li fathil khairat, membuka segala pintu kebaikan. Anda rezekinya banyak, baik enggak? Baik. Nah, Anda dimudahkan dalam segala urusan, baik enggak? Baik. Anda diberi kemudahan oleh Allah bisa melunasi hutang-hutang Anda, baik enggak? Baik. Anda punya harta yang melimpah ruah, sawah berhektar-hektar, rumahnya mewah, mobilnya mewah, bisa haji ke Mekah, itu barokah, baik. Nah, salah satu keagungan suratul Fatihah adalah untuk hal-hal semacam itu, membuka pintu-pintu kebaikan. Bukan hanya itu, wasi'atil arzak, Al-Fatihah juga bermanfaat, berfadilah wasi'atil arzak, untuk membuka pintu-pintu rizki dan pintu-pintu kekayaan. Caranya bagaimana? Misalnya Anda pengen rizkinya lancar, bukan hanya rizkinya lancar, tapi juga berkah, sehingga tanpa Anda meminta untuk lunas hutang saja, kalau rizki Anda udah lancar, insya Allah hutang mau 100 juta, mau 1 miliar, itu mudah bagi Allah. Semuanya kan Allah yang punya. Caranya seperti apa agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari suratul Fatihah untuk lifathil khairat wa lifathil arzak, untuk membuka gerbang-gerbang kebaikan dan gerbang-gerbang rizki, sehingga kita bisa kaya dan hidup melimpah, tidak punya hutang. Semua yang ada dalam kehidupan kita adalah baik. Ya, kita punya keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Kita punya usaha maju, kita punya jualan laris. Caranya seperti apa? Ini Anda simak baik-baik. Nanti di akhir video akan ada doa yang harus Anda baca juga. Caranya kalau memang Anda ingin mendapatkan kekayaan yang melimpah dengan barokah suratul Fatihah, kata Syekh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, yaitu fal yanzur yaumal ahad al-awal minas sahril jadid. Jadi Anda harus melihat setiap bulan hijriah itu pasti ada hari ahadnya. Jadi gini, misalnya kalau ini kan bulan apa? Katakanlah bulan haji ya, Dzulhijjah misalnya. Nah, sebentar lagi bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram, di awal pada bulan Muharram itu pastikan ada hari ahadnya. Misalnya tanggal 1-nya bulan Muharram itu hari Senin, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Nah, Anda fal yanzur, kata Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, lihatlah hari Ahad di setiap awal bulan. Nah, minal bulan fal yaqra fihil, maka lihatlah setiap awal bulan, di mana ketika awal bulan itu Anda menjumpai hari Ahad. Nah, pokoknya setiap awal bulan, kalau di awal bulan itu entah itu tanggal 5-nya, entah itu tanggal 7-nya, entah itu tanggal 3-nya kok ada hari Ahad, maka fal yaqra, bacalah fihil fatihatal kitab ma'al basmalah sab'inna marrah. Maka ketika ada hari Ahad di setiap awal bulan hijriyah ya, yang saya maksud bukan bulan nasional, maka ketika Anda menjumpai hari Ahad di setiap awal bulan hijriyah, maka pada hari Ahad itu fal yaqra fihil fatihatal kitab ma'al basmalah sab'inna maratan, maka bacalah pada hari Ahad setiap awal bulan hijriyah itu dibaca Al-Fatihah 70 kali. Kemudian wa yaumal isnain sittina maratan, pada hari Seninnya, Ahad Senin, pada hari Seninnya Anda membaca Fatihah sebanyak 60 kali. Wa yaumus sulasa khamsina maratan, kemudian pada hari Selasa Anda membaca khamsina maratan, itu 50 kali. Wa yaumal arba'ina maratan, pada hari Rabu Anda membaca 40 kali. Wa yaumul khamis salasina maratan, nah, pada hari Kamis Anda membaca Al-Fatihah 30 kali. Wa yaumul jum'ati isrina marratan, pada hari Jumat dibaca 20 kali. Wa yauma sabti
asyrotan ya, asyrotan berarti 10 kali. Jadi ingat-ingat, kalau memang Anda, ini saya kembalikan lagi kepada diri Anda, kalau memang Anda sedang membutuhkan pertolongan Allah dalam urusan rezeki dan kebaikan, maka setiap bulan, di awal bulan itu yang mana Anda mendapati hari Ahad setiap awal bulan Hijriah, maka ingat-ingat pada hari Ahad Anda membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali, pada hari Senin sebanyak 60 kali, pada hari Selasa 50 kali, pada hari Rebo 40 kali, pada hari Kamis 30 kali, pada hari Jumat 20 kali, dan pada hari Sabtu itu 10 kali. Mudah. Jadi ingat-ingat. Jadi setiap awal bulan selama 7 hari. Jadi dari mulai Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, selama 7 hari ya. Selama 7 hari saja diamalkan setiap awal bulan. Mau bulan apapun, mau bulan Rajab, mau bulan Haji, mau bulan Ramadan, pokoknya setiap awal bulan yang mana Anda mendapati setiap awalnya itu hari Ahad ya. Mau itu hari Ahadnya misalnya hari Ahad itu tanggal 3 di bulan Hijriahnya nggak apa-apa, mulai dari tanggal 3. Misalnya hari Ahadnya kok ketemunya tanggal 5, ya dimulai dari tanggal 5 sampai ketemu hari Sabtu. Jadi 7 hari itu setiap awal bulan. Nah, kata Kiai Musonef atau Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, jika Anda mengamalkan amalan ini setiap bulan itu mengamalkan 7 hari, maka fathul khairat wa fathul rizki wa fathul arzak wa fathul hina, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan Anda. Allah akan membuka pintu-pintu rizki dalam kehidupan Anda. Allah akan membuka pintu-pintu kekayaan dalam keluarga Anda. Silahkan diamalkan. Nah, setelah Anda membaca Al-Fatihah misalnya hari Ahad itu kan dibacanya berapa? 70 kali. Ya, yang enak itu dibaca itu biasanya kalau Anda biasa sholat malam ya setiap selesai sholat malam. Atau misalnya bagusnya lagi dibaca itu ya setelah sholat Isya, jadi waktunya senggang. Anda setelah sholat Isya pada hari Ahad membaca 70 kali, terus ditutup setelah Anda membaca Al-Fatihah 70 kali, 60 kali, 50 kali, 40 kali, 30 kali, 20 kali, 10 kali, Anda menutup dengan masih duduk menghadap kiblat. Anda membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil fatihati wa bisirril fatihati wa bikaramatil fatihati iftah lana kulla khairin waj'alna min ahlil khair wa antu'amilana mu'ammalataka li ahlil khair innaka waliyun kulla khair wadfa' anna kulla bu'sh wadhair Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaihi wa wafiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, artinya apa? Setelah Anda membaca Al-Fatihah 70 kali ya, sampai hari Sabtu, ingat-ingat hari Ahad itu ditulis, Anda tulis hari Ahad awal bulan Fatihah 70 kali, hari Senin 60 kali, hari
Selasa 50 kali, hari Rabu 40 kali, hari Kamis 30 kali, hari Jumat 20 kali, hari Sabtu 10 kali. Setiap selesai Anda membaca itu Fatihah yang segitu bilangannya, Anda tutup dengan doa ini. Arti doa ini itu adalah Allahumma ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, dengan sir rahasia Al-Fatihah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan mukjizat Al-Fatihah, dan dengan syafaat Al-Fatihah. Wahai Allah, pelepas kesedihan dan kesempitan, bukakanlah bagi kami ya Allah pintu kebaikan, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kekayaan. Karuniai kami ya Allah dari seluruh kebaikan, dan jadikan kami dari ahli kebaikan. Maha suci Engkau ya Allah. Di akhir doa mereka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mudah. Gak setiap hari kan. Ini diamalkan hanya 7 hari saja setiap awal bulan Hijriah. Diamalkan. Jadi selama 1 tahun Anda hanya mengamalkan berapa kali, ya kan? 12 kali, ya 12 kali. Jadi setiap bulan diamalkan 7 kali, 7 hari, setiap awal bulan. Pokoknya diingat-ingat. Awal bulan Hijriah, ketemu hari Ahad, langsung praktek. Jangan sampai lupa, harus istiqomah. Insya Allah, segala pintu-pintu rezeki, segala pintu-pintu kekayaan, segala pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar pada diri Anda. Sudah banyak saya menyaksikan orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah dikaruniai oleh Allah begitu banyak keberkahan dalam hidupnya. Jangankan mobil, jangankan rumah, hartanya melimpah ruah, hidupnya sejahtera, bahagia. Sekarang buat apa misalnya diberikan harta tapi hidupnya nggak bahagia? Jadi komplit ya, hidup bahagia, banyak harta, mati masuk surga. Itu kan nikmat yang sangat luar biasa. Silahkan diamalkan, semoga dengan keberkahan Al-Fatihah hidup Anda diberikan banyak kebaikan, banyak rezeki, banyak kekayaan. Amin ya robbal alamin.